Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 saya cintai. Nah, Pak Husnil hari ini akan menjelaskan tentang pelajaran kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Anak-anakku SDN Jogosari 2. Jangan lupa, karena ini pelajaran, nanti kalian absensi di kolom komentar. Nah, untuk itu mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Liridhoillahi ta'ala wali syafaati rasulillah wali qadai hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, di sini ada syair. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Nanti Pak Guru akan menyanyikan di depan kalian. Assalamualaikum, apa buktinya kalian cinta kepada Nabi dan Rasul? Tanya Bu Guru kepada muridnya. Lalu Nur mengacungkan tangan, mengikuti apa yang dikatakan Bu dan diteladani apa yang dikatakan dan diteladankan oleh Nabi dan Rasul. Bagus. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu adalah teladan, jadi harus diikuti. Nah, begitu. Pertama, ada kisah dari Nabi Ayub. Ayo ikuti kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas. Akan tetapi beliau tidak pernah sombong, kaya raya dan tidak sombong. Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub pernah mendapat ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak pernah menangis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia dia tidak punya apa-apa. Harta semuanya milik Allah akan kembali kepada Allah juga. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Lihat firman Allah berikut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Nabi Ayub, baik ketika kaya raya atau ketika miskin, senantiasa bertaat kepada Allah, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang selalu ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang kaya yang kikir yang paling hina di sisi Allah. Kemudian Nabi Ayub diuji dengan penyakit bisul, penyakit kulit, panas, gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke padang pasir yang jauh dari keramaian karena penduduk takut tertular penyakit. Setelah itu putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah kepada Allah. Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub dikabulkan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surat Al-Anbiya ayat 28.
Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Nah, jadi kalau kita punya harta yang melimpah atau sedang dalam keadaan susah, kita tetap harus bersedekah semampu kita. Nah, kita juga harus bersabar ketika ada musibah, seperti yang dilakukan Nabi Ayub. Kemudian, kisah Nabi Musa. Yang kedua, kisah Nabi Musa. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun, di mana Fir'aun itu pada waktu itu membunuh setiap bayi laki-laki karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya Raja Fir'aun, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong. Raja Fir'aun itu sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Musa diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asiyah, istri Fir'aun sendiri. Mereka melihat anak itu. Fir'aun marah, tetapi dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun dulu hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa pada waktu kecil bayi tersebut. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberi susu, bayi Musa tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah wanita bernama Yukabat. Wanita yang menggendong dan menyusuinya. Ketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidurnya. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibunya sendiri. Setelah diketahui demikian, Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa suka menolong. Suatu ketika, laki-laki bergegas kepada Nabi Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku kepadamu." Musa mengetahui nasihat orang itu, maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir serta berdoa. Doa Nabi Musa, "Ya Tuhanku, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskan aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sampai di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambat ternaknya. Musa alaihissalam menyapa mereka, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu semuanya setelah selesai mengambilnya. Karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup dia datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu, Musa menolong gadis itu untuk memberikan minum kepada ternaknya. Setelah Musa menolong mereka, Nabi Musa berteduh di bawah pohon cerai berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Nabi Musa pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayahnya bahwa ia telah ditolong seorang yang berhati mulia. Salah seorang gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syu'aib dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya, Nabi Syu'aib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa telah
diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Takkan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa untuk melawan Firaun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Firaun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir dan hendak mengusir Firaun dari negeri itu. Nabi Musa telah mengingatkan Firaun, janganlah kamu berbuat dusta Firaun, nanti kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa Allah. Firaun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Nabi Musa meladeninya dan berkata, kalau begitu kumpulkan semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai dan kita berjumpa di suatu tempat. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, lemparkan tongkatmu lebih dahulu, dan kami yang mulai lebih dahulu. Sahabat Musa, kamulah lebih dulu. Lalu tukang sihir Fir'aun melempar tali-tali dan tongkat-tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular menjalar, mengelilingi Nabi Musa. Di saat itu Allah berfirman. Kemudian Nabi Musa mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala itu. Ia melempar tongkatnya, Nabi Musa melempar tongkatnya, seketika itu jadilah ular yang besar. Ular yang besar merayap sambil memakan ular-ular kecil tukang sihir. Ular-ular kecil dari tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat para tukang sihir mengaku kalah dan bersujud kepada Allah. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa dan bersujud kepada Allah, demikian juga istrinya, maka Fir'aun pertama marah dan ganas. Bersama para tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan mengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu turunan wahyu dari Allah SWT memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua. Jalan yang panjang telah terlentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan para tentaranya terus mengejar. Nabi Musa akhirnya sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun tentaranya masih di tengah perjalanan. Di saat itulah Allah mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Nah, itu tadi tentang kisah Nabi Musa. Lanjut kisah tentang Nabi Harun. Kisah teladan yang ketiga, yaitu tentang Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, setia kepada Nabi Musa. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun diserai menjaga kaumnya, tetapi setelah pulang kembali ia melihat kaumnya menyembah patung atau menyembah berhala. Nabi Musa pun marah, segera bergegas menemui kakaknya Nabi Harun. Ia memegang dan menarik rambut kepala saudaranya itu. Nabi Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Nabi Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah, berdoa, qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Nah, itu tadi tentang Nabi Harun. Nah, yang mana ternyata Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Selanjutnya yaitu Nabi Zulkifli.
Nabi Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa, Nabi Ilyasa, mengumpulkan rakyatnya. Raja itu berkata, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub. Seperti ayahnya, ia sangat sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam, ia beribadah. Di waktu siang, ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Seperti dalam surat Al-Anbiya. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Nah, itu tadi tentang kisah nabi-nabi. Mari kita tutup dengan bersalawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Nah, itu tadi tentang kisah Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Zulkifli. Nah, untuk tugasnya seperti biasa kalian kerjakan 1-10 ini. Nah, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Pak Gus mohon maaf ketika ada salah ucap, salah kata, salah omongan. Kita belajar bersama-sama, nanti penjelasannya lebih detail di waktu tatap muka. Demikian dari Pak Gus Nil. Pak Gus Nil akhiri, kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.